Salam jumpa untuk warga New Monambai. Apa kabar Anda di hari ini? Kita bertemu lagi dalam Promkes, podcast yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, yang setiap episodenya selalu menghadirkan informasi-informasi tentang kesehatan yang tentu saja akan memberikan wawasan yang baru dan luas untuk kita semuanya. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah penyakit yang ada di masyarakat secara umum, yaitu rabies, atau orang secara awamnya menyebutnya anjing gila, ya. Tapi sebenarnya ada hal-hal menarik yang harus kita ketahui, bahwa tidak selamanya rabies itu hanya ditularkan oleh hewan yang bernama anjing. Nah, untuk mengulas lebih lanjut, sudah hadir di studio kami untuk narasumber. Kita sapa, selamat ketemu Bapak Budapa ini, Pak Christian Yaakob. Apa kabar hari ini, Pak? Sehat-sehat. Ya, sehat ya, seperti memang kondisi yang terlihat. Ya, Pak Christian Yaakob sendiri keseharian bertugas di bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Pak, ini mengenai rabies itu kan banyak berkembang di masyarakat, itu sudah boleh dikata sudah cukup lama ya mereka tahu. Tapi ada hal-hal yang harus diluruskan tentang pemahaman mengenai rabies. Tapi sebelumnya kita ingin tahu sedikit rabies itu sebenarnya apa? Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang benar rabies ini sudah lama ya. Kalau dilihat itu bukan baru sekarang juga kasus rabies itu. Dan memang benar di masyarakat itu paling banyak apalagi di Sulawesi Utara itu orang bilang itu anjing gila. Dan itu memang hampir 90% itu kasus rabies itu memang hewan penularnya itu 90% itu dari anjing. Dan memang tidak menutup juga kemungkinan selain anjing itu ada ya. Dan di beberapa penelitian memang selain anjing itu yang menghasilkan 90% kasus gigitan rabies, itu juga ada kucing kelelawar. Dan di beberapa tempat juga ada beberapa kasus yang ditemukan melalui kera. Dan itu memang sudah ada kasus gigitan kera yang mengakibatkan rabies. Dan untuk rabies ini memang penularannya itu melalui sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini untuk sumber penularnya itu lewat gigitan yang melalui air liur, kemudian dia masuk ke sistem saraf pusat dan itu langsung menyerap ke otak. Dalam hal ini sistem saraf pusat yang ada di otak. Nah, memang untuk kasus rabies ini, kalau tidak dicegah, kalau dia sudah menimbulkan gejala, nah itu 99% memang dampaknya itu pasti akan meninggal ya. Dan memang belum ada obat untuk mengobati ketika sudah timbul gejala. Itu bukan cuma di Indonesia ya, itu hampir di seluruh dunia juga seperti itu. Mungkin ada beberapa kasus, mungkin hanya 4-5 kasus yang bisa survive ketika sudah ada gejala. Dan untuk Indonesia sampai saat ini memang belum ada. Ketika sudah ada gejala terus bisa sembuh. Nah, itu 99% pasti akan meninggal. Iya, jadi Pak, yang tadi saya menarik bahwa ternyata bukan cuma anjing yang menjadi penularnya, boleh dikata media untuk tapi bisa hewan yang lain. Jadi boleh dikata asumsi bahwa penyakit rabies nama lainnya anjing gila itu tidak seperti namanya juga betul ternyata ya. Ya, kalau bisa secara spesifik Pak ya, untuk tanda dan gejalanya bagaimana? Ya, baik. Jadi kalau untuk kita ini berbicara dari tanda dan gejala di manusianya dulu ya. Oh, di manusia. Kalau untuk tanda dan gejala di manusia itu biasa memang identik dengan takut air. Nah, kadang-kadang orang kalau sudah timbul gejala rabies itu ketika kita kasih air, biasa mereka hidrofobia. Ya, hidrofobia. Biasa mereka pasti akan menolak. Biar minum. Ya, kalau biasa kebanyakan yang kita jumpai di lapangan ketika kita kasih air, ketika mereka mau minum, alasan mereka itu tidak bisa minum. Katanya kalau minum itu istilahnya kesedak atau apa itu. Jadi ketika
mereka minum pasti dia Orang bilang mau tadi. ya vertigo. Nah, kemudian selain hidrofobia tadi juga takut cahaya. Jadi ya kalau di cuaca-cuaca yang atau cahaya lampu atau yang terang-terang biasa mereka akan menghindar. Kemudian selain takut cahaya juga yang identik itu ketika dikipas. Kipas kalau dia merasa dingin itu dia pasti akan merasa menggigil, istilahnya tidak nyaman lah. Itu yang gejala-gejala khas. Kemudian ada gejala lain seperti demam, kurang nafsu makan, tapi yang tiga ini yang memang gejala khas untuk pasien yang rabies. Jadi kalau saya tandai lagi ya tadi ya, takut air, takut cahaya, kemudian kalau kena angin seperti langsung menggigil ya, tetofore kalau orang ada bilang. Oke, jadi ini memberi pencerahan buat kita masyarakat bahwa kalau ditemukan tanda-tanda ini kemungkinan besar ini sudah boleh dikatakan terdiagnosa rabies, asalkan memang ada riwayat gigitan berarti ya. Betul. Kalau cakaran bagaimana? Ya, cakaran juga termasuk. Ya, namanya dia cakaran, pasti kan ada goresan sedikit ya. Itu pasti akan berisiko. Nah, itu juga informasi buat masyarakat, meskipun tidak luka besar, hanya cakaran atau hanya lubang, istilah orang Manado bilang cuma biru-biru. Nah, sebaiknya itu ke fasilitas ya, ke puskesmas lah terdekat untuk melapor. Jangan sampai terlambat, sama seperti yang saya bilang tadi. Kalau sudah ada timbul gejala ya 99% itu pasti akan meninggal. Kematian. Ternyata cukup parah dan harus diseriusi ya Pak ya. Nah ini yang saya juga tertarik tadi karena dikatakan hewan penularnya ini bukan cuma satu anjing. Masalahnya disebutkan Pak Dian tadi itu adalah hewan peliharaan yang bisa kita jumpai di rumah-rumah tentunya ya. Jadi boleh dikatakan untuk hewan penularnya yang paling banyak apa? Ya memang seperti yang saya katakan tadi, penyumbang kasus rabies tertinggi itu hewan penular rabies ini atau yang sering kami singkat HPR itu memang 90% itu anjing. Dan paling banyak itu anjing rumahan. Jadi kan dia ada beberapa klasifikasi anjing ya, seperti ada anjing untuk dipakai untuk berburu. Kalau di Sulawesi Utara itu kan kebanyakan ada yang kebun-kebun itu kan anjing untuk dipakai untuk berburu kan. Iya. Kemudian juga ada anjing liar. Nah, yang paling besar itu anjing rumahan. Anjing rumah. Iya, betul. Nah, terus yang juga yang meningkat sekarang memang hasil kasus yang tahun ini itu paling banyak itu anjing gigitan anjing itu anjing umur di 4 sampai 6 bulan. Jadi yang masih lucu-lucu ya, masih imut-imutnya. Iya. Itu kebanyakan anjing-anjing umur begitu ya masuk laporan. Nah, maksudnya anjing seperti itu kan seringkali dibiarkan orang tua untuk bermain dengan anak-anak. Betul. Nah, itu memang peran juga dari orang tua ya. Jadi kalaupun ada hewan peliharaan di rumah, terutama anjing, yaitu terutama itu kita harus pencegahan. Nah, dari segi anjing mungkin ya divaksin. Dan juga kalau divaksin itu kan berarti kita akan kerjasama juga dengan lintas sektor terkait. Nah, dalam hal ini ya dari dinas peternakan mungkin bisa bantu untuk vaksinasi anjing. Ya. Oke. Dan ini Pak Tian, kalau boleh dikata masyarakat juga ingin tahu sekiranya terjadi untuk gigitan atau cakaran seperti yang diulas tadi. Nah, masa inkubasinya berapa lama dan kemudian apa yang harus dibuat pada saat tergigit atau tercakar binatang-binatang ini? Oke, baik. Jadi untuk masa inkubasi virus itu biasa dia di 2 sampai 6 bulan. Nah, sejak gigitan? Ya, sejak gigitan. Cuman ada beberapa kasus yang dia bisa sampai 2 tahun masa inkubasinya. Jadi dia jadi karir di dalam tubuh manusia. Nah itu tidak juga bisa kita pungkiri ada beberapa kasus yang setelah di flashback riwayat gigitannya itu sudah hampir 1 tahun lebih. Jadi tidak bisa disepelekan ya kejadian 1-2 tahun sebelumnya ya. Betul. Dan itu memang ada kasus seperti itu. Jadi yang dari kita itu estimasinya itu 2 sampai 6 bulan ya
di kenyataan di lapangan itu bisa sampai dengan 2 tahun lebih. Nah ini jadi harus jadi perhatian ya untuk masyarakat. Jadi jangan anggap sepele kalau misalnya Anda ingat selama kok ada tadi anjing. Nah kalau penanganannya yang paling pertama masuk buat baik. Untuk kasus gigitan memang yang paling efektif untuk penanganannya itu pertama ketika terjadi gigitan itu sebaiknya itu harus dicuci lukanya. Dicuci lukanya pakai air mengalir, terus pakai sabun. Dalam hal ini lebih baik kita rekomendasikan itu deterjen untuk membilas luka gigitan. Ya. Nah, terus juga dianjurkan untuk air itu harus air yang mengalir. Nah, kemudian setelah dicuci luka, nah itu sebaiknya dan seharusnya itu ke fasilitas kesehatan. Segera ke fasilitas ini puskesmas. Dan sekedar informasi, memang di Sulawesi Utara itu kita juga ada rabies center. Jadi di tiap kabupaten kota itu ada rabies center. Dan untuk di kabupaten kota itu minimal rabies centernya itu 20% dari total puskesmas yang ada. Jadi manfaat juga untuk rabies center ini ya untuk stok logistik vaksin supaya jangan sampai kehabisan. Jadi mungkin misalkan di beberapa puskesmas stoknya terbatas, tapi di rabies centernya itu minimal stoknya bisa sampai 2-3 bulan. Jadi dia berbentuk hotline telepon atau tempat gimana? Ya, dia sifatnya itu tempat penyimpanan. Jadi mungkin ketika ada kasus gigitan di puskesmas yang bukan rabies center, terus stok vaksinnya habis, dia bisa mengambil di puskesmas yang puskesmas ya. Agar jangan sampai lah itu terjadi kekosongan vaksin. Ya. Pak Tian, ini ada yang sering dipertanyaan begini ya. Kalau orang Manado bilang tak gigi atau tak cakar hewan yang disebutkan tadi, pakai lemo. Seperti lemong ikan atau jeruk, ya pokoknya yang asam-asam begitu. Apa itu betul atau bagaimana? Dicucinya dengan seperti itu. Memang namanya juga apa namanya istilahnya itu pemahaman orang awam. Mitos ya. Mitos. Ya memang harusnya itu ketika dia digigit, yang paling ditekankan itu harus dicuci luka. Tapi dengan sabun deterjen. Terlepas dia menggunakan air jeruk atau ya yang sejenis lainnya, tapi yang intinya itu harus dicuci. Oh, jadi tidak salah juga ya kalau orang pakai. Soalnya saya juga pernah alami itu. Ya. Kemudian setelah dicuci, ya kita jangan sampai dicuci luka, harus lapor. Segera lapor. Ya, karena kan mencegah agar jangan sampai dia timbul gejala, yaitu kita harus vaksin. Karena meskipun setelah dicuci terus kita tidak vaksin, tidak beri vaksin, nah itu akan berbahaya nanti. Ketika dia timbul gejala terus kita vaksin, ya itu vaksinnya pasti akan sia-sia. Iya. Jadi jangan cuma sampai dicuci, tapi harus segera ditindaklanjuti ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau di Sulawesi Utara sendiri gambaran kasusnya boleh bisa dikasih tahu ya? Oke, baik. Kalau untuk di Sulawesi Utara sampai dengan dari tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret ini kasusnya memang ada peningkatan. Itu kasusnya sekarang 1.100 kasus gigitan. 1.000 ya? Gigitan hewan penular rabies. Terus yang kasus rabiesnya, yang kasus lisannya itu ada 5 kasus. Dan itu memang ketika dia satu saja kasus yang ada di kabupaten itu sudah dinyatakan kejadian luar biasa. Jadi itu memang kadang-kadang kasus rabies ini kan sama seperti tadi yang dibilang tidak terlalu sama seperti kasus-kasus lain. Tapi kalau mau dibilang yang sumber penularannya itu yang ada di sekitar ya, di kehidupan sehari-hari. Ya. Yang justru yang jadi peliharaan masyarakat. Nah itu yang saya bilang tadi, kasus rabies itu belum ada obatnya.
yang satu-satunya itu hanya pencegahan. Jadi kalau mau dibilang kasusnya tidak terlalu serius, ketika dia ada gigitan ya pasti 99% itu pasti akan meninggal. Cukup berat ya. Ya. Nah, masalahnya kondisi geografis juga di Sulawesi Utara banyak yang suka memelihara anjing ya, anjing, kucing dan sebagainya. Nah, tadi Pak Tian sebutkan tentang penanganan memberikan vaksin. Kalau stok vaksinnya sendiri bagaimana? Untuk stok vaksin untuk manusia, nah itu memang untuk tahun ini masih cukup tersedia. Untuk vaksinnya itu ada 16 ribuan lebih. Itu siap digunakan? Siap digunakan. Cuman memang itu hanya untuk vaksin untuk manusianya. Yang kami juga harapkan tentunya juga untuk hewannya ya. Hewannya ini. Ya, karena mau besar, mau banyak seberapa banyak vaksin untuk manusianya, kalau kita tidak cegah dari hulunya itu, dari sumber penularannya itu ya pasti akan sia-sia. Itu mungkin. Jadi harus ada kerjasama lintas sektoral ya, dinas peternakan. Ya, hal ini memang dinas peternakan untuk menangani dari sisi hewannya. Dinas peternakan ya, masyarakat bukan para doger ya. Iya. Itu kerjasama yang lain. Itu sudah sama lagi. Iya, Pak Tian, ini menarik sekali. Tapi saya jadi penasaran, selain mitos-mitos yang tadi dicuci dengan air jeruk atau jagung asam, ada nggak untuk mitos lain tentang anjing rabies ini? Karena ada beberapa yang menyebutkan ada yang sampai, kalau di bahasa Manado bilang sampai bawa tarian, seperti binatang yang menggigit. Apa betul atau bagaimana? Ya, itu memang kalau sudah memang timbul gejala pasti akan ke arah situ. Jadi dia akan berperilaku seperti anjing. Oh, jadi betul ya seperti itu. Dan memang yang jadi kendala juga di kita dari kesehatan itu mitos orang itu ketika digigit anjing itu ke biang atau ke pawang. Kalau biasa hari-hari dong bilang yang dukun-dukun cabu-cabu bisa. Dan itu memang tidak bisa kita pungkiri sampai saat ini masih ada ya. Nah, memang ada beberapa kasus. Ini saya mau cerita sedikit. Untuk tahun ini ada di satu kabupaten itu dia digigit anjing itu ada 4 orang. Nah, dari 4 orang ini 3 orang ini ke Faskes, fasilitas kesehatan. Ketika digigit, setelah digigit anjing mereka cuci luka, terus mereka ke puskesmas. Nah, dari 4 ini 3 yang ke puskesmas, yang 1 ini ke yang saya bilang tadi, dukun tadi, ke dukun yang Islam lalu bilang ya bisa cabu bisa. Ya, setelah 2 atau 3 minggu, yang 1 ini timbul gejala, yang 3 ini tidak, sampai kemudian yang 1 ini jadi meninggal. Nah itu jadi juga bahan testimoni lah. Iya. Secara empiris ya kenyataan masyarakat ya memang ketika ada gigitan itu, mumpung vaksinnya ada, kita harus anjurkan memang ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan pengobatan. Apakah vaksinnya berbayar atau gimana, Pak? Sampai saat ini memang untuk vaksinnya itu tidak ada gejala yang fatal untuk ketika disuntik. Memang ya wajar lah ketika divaksin itu ada demam, tapi tidak bisa menimbulkan gejala yang fatal. Ada biayanya, Pak? Nah, ini yang penting. Memang untuk vaksin rabies itu dari dulunya itu untuk pemberian vaksin itu tidak dipungut biaya. Harusnya gratis ya. Jadi ini untuk informasi buat masyarakat. Kalau memang mau divaksin ke fasilitas kesehatan pemerintah itu tidak dipungut biaya. Vaksinnya gratis. Karena memang ya ada memang beberapa masyarakat yang bilang, oh kalau mau disuntik pasti butuh biaya. Ya mungkin ini penegasan dari kami untuk vaksinnya itu tidak dipungut biaya. Apalagi tadi dijamin ya ada sekian ribu stok vaksin yang tersedia di ya. Semua kabupaten kota. Iya. Tapi kalau untuk vaksin untuk anjing atau hewannya itu kan dari dinas peternakan ya. Iya betul. Itu mungkin yang berbayar atau gimana, Pak? Nah itu mungkin kami tidak bisa menjawab itu. Tapi memang harapan kami ketika
ada masyarakat yang mau memelihara anjing, ya sebaiknya itu divaksin. Dan kalau nggak salah itu mungkin vaksin untuk hewan itu dalam 1 tahun itu 2 kali. 2 kali. Oh, itu yang ke rumah-rumah ya mereka biasa datang ya? Memang ada beberapa kabupaten yang sempat kami audiensi dengan Dinas Peternakan, itu mereka ada kegiatan aktif untuk vaksinasi anjing. Dan itu mungkin nanti dari masyarakat lah yang berperan aktif, mungkin ya kalau mau pelihara anjing ya untuk menjaga risiko yang tadi sebaiknya divaksin ya supaya aman ya. Betul, aman. Dan apalagi hewan peliharaan ya. Oke, nah di bagian akhir nih Pak Tian, kira-kira ada hal-hal lain yang bisa ditambahkan juga sebagai himbauan untuk masyarakat yang memelihara hewan-hewan seperti yang disebutkan tadi. Silakan. Baik. Ya, jadi memang untuk masalah hewan penular rabies ini kan hampir 90% itu sumber penular rabiesnya itu kan dari anjing. Dan juga kita juga memang tidak bisa pungkiri anjing itu sudah identik juga dengan manusia sebagai hewan peliharaan. Dan terlepas dari itu, ya memang di Sulawesi Utara ini selain untuk hewan peliharaan, juga anjing juga itu kan sebagai dikonsumsi ya, konsumtif juga kan. Nah, jadi memang sekali lagi juga kami perlu tekankan, kalau memang mau memelihara anjing, yaitu tadi sebaiknya dan seharusnya itu harus divaksin agar supaya itu kita menjaga jangan sampai anggota keluarga kita yang digigit atau tetangga kita sekitar kita yang digigit. Dan kemudian untuk masalah ketika dia digigit, yaitu sebaiknya sebelum ke fasilitas kesehatan harusnya itu dicuci luka. Yaitu memang penekanan dari kami, karena itu langkah efektif untuk mencegah jangan sampai virusnya itu cepat menyebar. Dan setelah dicuci luka, dirawat, nah sebaiknya itu ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi. Jadi sebenarnya simpel ya untuk urut-urut bertanya, tapi banyak masyarakat yang kurang tahu, apalagi seperti tadi Pak Tian, ada yang cuma sampai cuci di situ dong sebia, ya. Oke. Dan mungkin tambahan dari Dinas Peternakan, terutama itu di Lab Keswan yang ada di Kalase, itu juga mereka menyediakan pemeriksaan gratis untuk kepala anjing. Kalau tidak salah itu pelayanannya itu 1 kali 24 jam. Dan itu sudah beberapa kabupaten kota yang kami lihat itu paling banyak mengirim, seperti Kabupaten Minahasa itu. Mereka ketika ada gigitan terus hewan yang meninggal, mereka bawa sambil kepala anjingnya itu di Lab Keswan di Kalase, dan itu pemeriksaan apakah positif atau tidak, positif rabies atau tidak anjingnya. Dan itu sudah dikonfirmasi dengan dari Lab Keswan, untuk pemeriksaan itu gratis. Gratis ya. Yang kepala hewan menggigit untuk diperiksa. Iya. Oke, baik. Luar biasa Pak Tian untuk pencerahan buat kita semua mengenai rabies ini. Jadi sekali lagi masyarakat jangan anggap sepele, karena penyakit ini bisa berujung pada hal yang paling fatal, yaitu kematian. Ya. Terima kasih banyak Pak Christian Yaakob dari bidang P2P sebagai narasumber kita untuk podcast Dinas Kesehatan di pagi hari dalam prokes. Dan baik, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya dengan topik-topik lainnya. Jangan lupa makan sehat, berjalan sehat, berpikir sehat, dan kita akan jumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Saya Ferdinand mengucapkan terima kasih dan salam sehat.